kita ngobrol sedikit sih soal technical ya. Jadi ada suatu permasalahan begini, Pak, saya ini udah capek nih. Belajar technical sudah di mana-mana gitu. Baca buku, ikut seminar, bahkan ikut pelatihan berbayar, tapi masih saja loss. Kadang memang sadar sih, kita ini salahnya kita sendiri, nggak disiplin, nggak konsisten begitu ya. Rata-rata para trader mengalami hal yang demikian gitu. Sebenarnya hanya satu kata sih, pede gitu. Dalam segala hal kita terlalu hati-hati juga kurang baik untuk sebuah keberuntungan ya. Mau mencoba bisnis A, terlalu hati-hati berhitung, akhirnya takut dan gak jalan. Bisnis B, terlalu hati-hati, diperhitungkan segala hal, akhirnya gak jalan. Karena apa? Semua bisnis yang akan kita tempuh nanti, itu pasti ada kandungan resiko di dalamnya. Ketika kita melihat resiko dan kita tidak mau mengambil resiko, ya kita pasti gak melangkah. Cuman jangan gegabah ya teman-teman. Artinya jangan gegabah itu walaupun seperti itu nggak melangkah ya kita akhirnya melangkah secara sporadis begitu ya. Sehingga kita melangkah pun juga perlu perhitungan. Nah kata-kata PD, kata-kata percaya diri itu tidak serta-merta bisa muncul dalam diri kita kalau kita tidak melakukan langkah-langkah yang membuat kita percaya diri. Banyak hal ya, misalkan kita sudah baca 10 buku dengan hal yang sama. Saya contohkan aja indikator moving average gitu. Moving average itu yang paling tren di dalam dunia trader itu dengan MA cross. Jadi MA yang fast cross ke MA yang slow. Mungkin teman-teman belum paham, nanti lah saya jelasin setelah ini. Ini intinya saja. Sebuah metode itu sebenarnya kita ambilnya dari banyak buku dan banyak coach ya. Banyak pelatih, banyak seminar dan lain-lain. Kadang kita ini sudah ada, rasa yakin itu sudah ada. Tetapi ketika kita menemukan satu salah, dua salah, tiga salah, sudah mulai ragu terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang kita pelajari. Nah, bagaimana itu menyingkapi? Nah, kita harus paham beberapa hal ya, bahwa ada 4 hal di dalam trading itu yang harus benar-benar kita pahami. Yang sering dilupakan oleh kebanyakan trader adalah mindset. Tidak hanya dilupakan, sebenarnya sudah ingat, tetapi selalu menyepelekan, meremehkan. Ngapain sih mindset? Yang penting kan kita punya strategi yang handal, yang sakti gitu. Ini strategi ini sudah saya beli dengan ratusan juta sehingga saya yakin ini pasti menghasilkan, menguntungkan dan sangat berguna gitu. Tapi kalau mindsetnya ternyata salah ya tetap aja ya. Tidak ada strategi yang sangat sakti di dunia ini yang 100% benar. Kalau mindset kita tidak siap untuk menerima suatu kesalahan dari strategi itu, ya akhirnya kita akan mengalami gangguan psikologis dan akhirnya bisa tidak konsisten melakukan trading plan, melakukan strategi itu. Dan secara tiba-tiba, kadang kita melakukan kesalahan yang fatal, yang konyol gitu. Pernahkah suatu ketika kita mempelajari trading plan? Sudah tahu buy apabila mana, sell apabila mana, TP di kala mana, SL di kala mana. Pada kondisi tertentu, psikologis tertentu, tiba-tiba itu kita kayak nggak nyadar gitu, atau tangan ini gatal gitu. Harusnya tidak melakukan buy, akhirnya buy dengan lot yang besar. Pernahkah kita merasakan seperti itu atau mengalami seperti itu? Ya. Jadi kadang setelah kita transaksi baru kita mikir, konyol sekali ya, ngapain saya tadi buy di situ? Ngapain kita sell di situ tadi? Kenapa juga harus satu lot?
Mungkin pada awalnya berpikir sporadis bahwa wah ini pasti turun lagi nih. Saya mau ngambil 1 pip, 2 pip aja, 5 pip saja. Sudah lumayan ini buat jajan. Mikirnya awal seperti itu, pengen untung dikit-dikit aja deh nggak apa-apa. Itu secara spontan begitu. Kalau psikologis itu tidak stabil ya bisa saja terjadi hal yang konyol seperti itu. Nah inilah pentingnya mindset itu. Kadang juga seorang pendekar pun kalau nggak terlatih menggunakan senjata tertentu ya kita bisa melukai diri sendiri. Biasanya bawanya tongkat dikasih pedang begitu bisa melukai diri sendiri. Itu pentingnya mindset ya. Nah banyak orang yang menyatakan mindset itu seperti psikologis ya. Trading itu nggak boleh marah. Terus kemudian trading itu harus sabar. Terus kemudian trading itu harus benar-benar nggak boleh balas dendam, nggak boleh serakah. Banyak ya di buku-buku seperti itu. Ya tidak hanya di bidang trading ya, di dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus sabar gitu. Nah, cuman coba kita ingat-ingat ya. Banyak orang nyatakan harus sabar, tanpa emosi, jangan serakah. Caranya bagaimana? Ini loh yang jarang sekali disampaikan di beberapa buku literasi trading maupun yang lain. Ya benar, saya ini nggak boleh marah, nggak boleh balas dendam, nggak boleh overload, nggak boleh. Caranya bagaimana? Karena pikiran itu sudah ada di dalam diri kita. Sudah manusiawi kita punya pikiran seperti itu. Bagaimana caranya? Nah, langkah-langkah 4 langkah ini, 4 hal ini harus tak terpisahkan satu sama lain. Sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang dimaksud dalam mindset manajemen itu. Nah, oke, saya kupas satu-satu ya. Mungkin agak saya ringkas sedikit. Mindset. Bagaimana kita sabar? Bagaimana kita tidak serakah? Nah, ini. Pertama kali ya yang dimaksud dengan mindset manajemen itu adalah sebuah pengelolaan pola pikir psikologis kita dalam menyingkapi kejadian dalam aktivitas trading dengan sudut pandang sebuah bisnis trading yang ideal. Kita juga harus berpikir bahwa bisnis trading itu layaknya bisnis konvensional pada lainnya ya. Jadi nggak boleh kita wah mentang-mentang kita ini bisa buy sell sambil tiduran aja ya kita gunakan buy sell sambil tiduran tanpa berpikir panjang. Nah kita harus berpikir buy di dalam mana, sellnya bagaimana, alasannya jelas. Dan ketika salah nanti kita mau apa gitu. Beberapa hal yang harus kita ingat sudut pandang kita dalam menyingkapi permasalahan bisnis trading itu, bisnis itu ada untung, ada rugi, dan juga ada menunggu atau hold. Profit, loss, atau floating itu di dalam trading maupun bisnis konvensional itu sama aja juga seperti itu. Jadi teman-teman yang ada di sini kalau misalkan punya mindset bahwa saya trading pasti untungnya nih, saya bisnis nggak mungkin kalah, saya bisnis nggak mau rugi, saya bisnis investasi atau apapun saya harus berhitung profitnya saja, nggak perlu mikirin resiko. Ya, mohon maaf dengan segala kerendahan hati, kalau teman-teman berpikir seperti itu belum siap untuk terjun di dunia bisnis. Jangankan di bisnis trading, di bisnis apapun, itu belum siap secara mindsetnya. Bukan berarti kalau kita siap rugi, itu ingin rugi, enggak seperti itu. Siap rugi dengan ingin rugi itu berbeda. Kalau kita siap rugi, berarti kita siap mengelola kerugian itu. Hingga bisa minimal, tapi di sisi lain keuntungan bisa dimaksimalkan sehingga keuntungan itu bisa nutupi kerugian-kerugian yang ada. Itu mindset yang harus kita tanamkan. Di setiap keputusan selalu memiliki probabilitas benar dan salah, tak ada yang pasti ya. Jadi
Sepinter-pinternya guru kita saat trading, seterkenalnya apapun buku, pengarang buku yang kita baca, atau semahal apapun seminar yang kita ikuti dengan pembicara yang sangat terkenal di dunia, kita harus punya mindset bahwa apapun yang diberikan ilmu strateginya itu pasti ada kemungkinannya salah. Itu yang harus kita mindsetkan. Sehingga kalau kita menemui salah, kita berpikir bahwa inilah probabilitas yang kita temui. Karena memang dari awal saya percaya nggak semuanya pasti benar gitu. Oleh karena itu ketika kita menemui salah, kita nggak stres, kita nggak down. Kita tetap pada suatu prinsip bahwa ini adalah bagian dari probabilitas. Nanti saya akan menemui keuntungan-keuntungan lagi yang optimal. Nah, caranya bagaimana untuk mendapatkan keuntungan yang optimal tetapi bisa meminimalisasi risiko. Salah satunya di dalam beberapa video saya itu ada namanya trailing stop, ada yang namanya pyramiding, ada yang namanya estafette point trading. Nah, ini nanti saya kupas salah satu saja ya. Trailing stop mungkin Bu Ratna sudah tahu yang beberapa waktu yang lalu itu. Mungkin saya akan cerita yang namanya estafette point trading. Bagaimana risiko minim tapi keuntungan maksimal. Bahkan dengan 7 kali salah berturut-turut kita tetap untung. Ya, itu tidak hanya kita yakini ya. Tidak hanya kita yakini untuk masalah keyakinan probabilitas itu. Tetapi kita juga harus ada ilmunya. Ilmu bagaimana? Ya udah saya ini sudah nerima loh kalau ini loss. Tapi kan tidak hanya nerima begitu saja. Kita harus punya ilmu bagaimana untuk bisa membalas kerugian itu. Dalam tanda petik membalas itu adalah mencari kesempatan kalau bila untung itu bisa lebih banyak daripada kerugian itu. Caranya ya seperti yang saya sebut tadi. Gitu ya. Pakai pyramiding kayak pakai estafette point kayak pakai trailing stop. Nah, itu cara-caranya. Yang kurang paham bisa nanti private lagi ya. Di setiap keputusan selalu memiliki probabilitas, oke. Bisnis trading memiliki peluang keuntungan maksimal tak terbatas. Nah, ini ketika kita salah, bahkan 3 kali berturut-turut, bahkan 7 kali berturut-turut, percayalah, pada suatu ketika dalam chart grafik pair apapun itu punya peluang pendapatan yang benar-benar panjang sekali. Kalau kita yakin seperti itu, kita tetap akan konsisten menjalankan trading plan kita. Asalkan trading plan itu kita uji sendiri, kita uji dengan benar gitu ya. Bagaimana cara menguji dengan benar dan cepat? Nanti kebetulan hari Kamis siang jam 12 itu saya akan sampaikan juga di sana dengan webinar rutin ya. Mohon maaf ya Kak Rima, nanti saya waktunya jam 2 lebih 45 ya. Karena ada tamu dari Babepti. 2, 3. Oke, Pak. Kan saya ada juga di situ nanti Surabaya, Pak. Saling mengingatkan. Oke. Jadi hari ini saya sampai jam 2.45 Surabaya sih. Iya. Oke, Pak. Jadi siapkan saja pertanyaan ketika saya bicara terus ada kurang jelas pertanyaan langsung aja tanyakan biar lebih efektif. Terus dalam bisnis tidak ada yang bisa pastikan sebuah hasil atau fix. Itu kita harus siap ya. Ketika hari ini kok ternyata belum ada hasil ya rugi ya. Bahkan rugi nih. Nah, kita harus siap di situ secara mindsetnya. Seperti kita buka toko, buka warung, buka rumah makan, kan nggak setiap hari juga ada pembeli banyak gitu. Nggak bisa kita target rumah makan ini sehari harus 2 juta begitu, nggak bisa seperti itu. Karena pada saat kita target kita akan ngawur gitu. Orang lewat yang nggak lapar pun ditarik-tarik untuk bisa beli gitu. Kan jadi ngawur gitu. Seperti halnya kita trading juga seperti itu. Akhirnya ngawur kalau kita punya target. Padahal pasar market itu bergerak tidak sesuai keinginan kita bahkan ya. Kadang juga ngawur juga ya gerakannya market itu sehingga di antara ngawur-ngawurnya market itulah kita mencari peluang-peluang keuntungan yang bisa menggali ini keuntungan yang
bisa menutup kerugian-kerugian yang ada. Jadi kita harus siap rugi. Misalkan ini untung ketika peluang untung itu sebaiknya kita bisa profit maksimal. Bahkan nih dalam trailing stop itu kita tidak perlu membatasi keuntungan. Sudah cukup saya untung 3 juta aja, cukup 5 juta saja. Bahkan tidak seperti itu di proses trailing itu. Tapi kita membatasi, mengunci keuntungan itu. Dikala kita sudah profit 100 juta, misalkan kita kunci di 50 juta. Sehingga harganya turun ke bawah, kita tetap untung 50 juta. Tapi juga kita ngiklasin 50 juta itu. Kita misalkan pakai trailing stop 200 juta, kita ngunci 100 juta gitu. Ya kita ngiklasin yang 100 juta. Kan di dalam prinsip kalau kita lebih banyak ngiklasin, itu kan juga lebih banyak peluang untuk kita mendapatkan lebih banyak lagi keuntungan. Yang kurang paham langsung chat saja ya yang saya maksud. Tahu kapan kita harus melupakan profit dan loss biar kita tidak kalau kita melupakan profit itu kita biar nggak serakah, biar nggak gegabah, biar kita nggak arogan ya. Wah ini pasti benar nih, ini benar berkali-kali ya karena profitnya udah banyak, saya lotnya akan tambah dan lain sebagainya. Nggak sadar kalau ternyata probabilitas itu ada. Bisa jadi pas lotnya ditambah, jadi pas probabilitas ruginya datang gitu. Terus kalau ngapain kita harus melupakan loss biar kita nggak sakit hati. Kalau kita sakit hati biasanya balas dendam, lotnya ditambah. Atau mungkin malah stres, nggak trading. Nah dari beberapa hal ini ada yang tanyakan langsung chat ya. Kemudian yang kedua money management. Money management mungkin yang teman-teman ketahui hanya SL dan TP aja loh. Mungkin TP-nya berapa, SL-nya berapa. Tapi banyak hal ya yang sebenarnya kita punya money management seperti locking, hedging. Nah ini semuanya bisa nanti privat ya. Bisa lebih detailnya privat. Yang ketiga adalah membatasi averaging ya. Jadi averaging itu tidak hal yang sangat berbahaya begitu, enggak juga kalau kita bisa batasi ya. Itu ada videonya webinar yang minggu lalu tentang pembatasan averaging. Bisa juga dengan martingale. Martingale itu juga sah-sah aja asal semuanya ada pembatasan dan cara-cara strategi yang benar gitu. Menggunakan deposit ya dengan top up dengan menggunakan lot terkecil tapi equity-nya besar, dengan multi pair, dengan kita membagi banyak transaksi di semua pair, di banyak pair. Pyramiding scale in anti martingale. Ini artinya pyramiding itu salah satu contohnya adalah ketika kita untung kita nge-buy lagi. Buy untung nge-buy lagi, buy untung nge-buy lagi. Bahkan buy-nya di lotnya ditambah. Tapi kita nambah transaksi buy itu atau transaksi yang untung itu adalah resikonya sudah di cover oleh keuntungan sebelumnya. Jadi tidak ada resiko lagi kalau kita beli dan beli lagi. Inilah memaksimalkan keuntungan yang saya maksud. Sehingga kalau rugi-rugi kita sudah menter istilahnya sudah biasa, nggak terlalu panik. Nah, trailing stop ini mengunci keuntungan. Ketika kita untung sekian, maka kita kunci keuntungan sekian dengan mengubah stop loss dengan SL plus istilahnya. Pak Wisnu sudah pernah dengar trailing? Sudah pernah dengar trailing stop? Atau mungkin Pak siapa ya tadi? Pak Nyoman, Pak Gede. Sudah pernah dengar trailing stop? Komen aja coba. Halo. Sudah Pak. Sudah ya, oke sip. Berarti sudah trader ini yang di sini. Oke, terus kemudian sudah tahu istilahnya aja Pak, tradernya belum. Risk reward ratio minimal 1/3 ini yang akan saya contohkan ya dengan estafet point trading ya. Jadi dengan kita salah 7 kali pun 3 kali benar bisa dapat untung Mas Ian. Low target high probability ini juga biasanya di emas ya, dengan target yang kecil-kecil tapi probabilitasnya sangat tinggi. Ini juga bisa sebagai money management. Protect by system dengan leverage. Jadi leverage itu sebenarnya leverage yang besar 1/1000, 1/2000 itu sebenarnya menjebak teman-teman. Jangan mudah tergiur oleh leverage yang
besar, itu bahaya. Kita akan terpancing pada lot yang besar, sehingga equity kita akan nggak tahan, nggak seimbang gitu. Leverage yang ideal yang menurut regulasi pemerintah itu 1:100 ya. Nanti macam-macamnya ada di link ini ya, YouTube. Terus ini share screen-nya terlihat jelas kan ya teman-teman. Yang ketiga ya, yaitu risk management. Apa bedanya money management dan risk management? Ini sangat terkait ya. Jadi semuanya sekali lagi sangat terkait, mindset, risk, money, dan trade itu nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Ketika kita menjalankan risk management juga harus memperhitungkan money management dan mindset, akan saling berpengaruh di situ. Risk management itu meliputi internal dan eksternal. Ketika internal ya kita harus mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang bisa mengantisipasi hal-hal yang mengakibatkan kita indisiplin ya. Artinya bisa mengurangi faktor-faktor kedisiplinan itu. Seperti halnya trading plan gitu. Kalau kita tidak punya ilmu untuk membuat trading plan, sangat berisiko sekali trading kita. Akhirnya trading kita untung-untungan. Kenapa kalau saya demo untungnya banyak, tapi kalau real jadi nggak untung? Itu karena pada saat demo itu asal-asalan trading plan-nya nggak diterapkan dengan benar. Kalau di dalam demo pun kita berpikir itu sebagai real dan berpikir saya harus trading plan-nya dengan disiplin, ya pasti di real pun juga akan sama karena trading plan-nya sama gitu. Bumbunya sama. Di mana entry-nya, di mana manajemennya dan exit-nya. Hitung dan jurnal probabilitas sistem. Ini penting untuk kita melihat akurasi sistem itu sendiri. Disinilah kenapa kita bisa yakin dan tidak yakin, di mana kita bisa PD-nya berlebih dan tidak. Gimana kita bisa sangat percaya diri untuk menjalankan trading plan itu. Karena kita sudah menjurnal sistem kita, menguji dulu. Oh, kapan hari itu saya loss berkali-kali, 7 kali. Tapi setelah itu untung 5 kali dan totalnya jadi untung begitu. Itu karena kita melihat jurnalnya, karena kita sudah menguji trading plan kita itu sendiri. Nah, di dalam private saya lanjutan nanti, saya bisa memberikan teman-teman itu cara untuk menguji itu dengan cepat. Misalkan menguji probabilitas sistem moving average cross dalam waktu 2 tahun belakangan, itu bisa dalam beberapa menit bisa, kalau di time frame-nya H1 sangat tidak menguntungkan di pair mana gitu. Jadi kita bisa menentukan pair mana yang cocok, time frame mana yang cocok, TP dan SL berapa yang ideal untuk produk-produk yang kita tunjuk itu. Itu bisa secara algoritma trading ya. Bisa saya ajarkan nanti. Ada positioning sizing itu untuk money management ya. Jadi terkait sekali dengan ilmu risk management itu dengan money management ya. Selalu ingat cara money management agar mindset selalu terjaga stabil. Eksternalnya ya di luar diri kita sendiri seperti internet, lingkungan dan keluarga. Broker yang kita jadikan tempat trading itu juga sangat penting karena berkenaan dengan fasilitas-fasilitas yang ada dan kenyamanan kita trading gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu trade management, itulah yang trading plan itu. Entry-nya di mana? Pakai moving average misalkan, MA cross berapa? Moving average-nya pakai apa? Eksponensial. Berarti pakai EMA ya. Moving average eksponensial dengan periode berapa? 8 kayak, 13 kayak. Terus misalkan cross-nya berapa? 15. Nah, parameter-parameter itulah yang namanya trading plan. Terus TPSL-nya di mana? Money management-nya, lot-nya berapa dan lain sebagainya ya. Exit-nya itu di kala mana, bisa exitnya dengan trailing, exitnya dengan pyramiding, exitnya juga dengan TP ya, atau dengan stop loss. Itu kita atur di depan teman-teman. Jadi tidak ada ceritanya kalau kita sudah buat trading plan itu ada pertanyaan bahwa Pak, saya sudah terlanjur buy nih, terus sekarang jadi minus sekian, kira-kira nanti masih naik lagi apa enggak ya Pak? Nah, berarti tidak menjalankan trading plan dengan benar. Kalau kita sudah buy dan sell itu menurut trading plan yang sudah kita komitmenkan di awal,
Ya udah, kalau minus ya itu probabilitasnya memang waktunya minus. Nggak masalah, biasa saja. Nanti kan secara akumulatif banyak plusnya daripada minus menurut tes yang sudah kita lakukan sebelumnya, menurut ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Begitu seterusnya. Jadi nggak perlu panik ketika kita entry terus kemudian jadi minus. Ya itulah bagian dari probabilitas. Ya perlu diingat itu, yang pertama adalah kita harus bisa membuat trading plan. Trade manajemennya itu harus benar. Di mana entry-nya, di mana manajemennya, di mana exit-nya. Masalah-masalah trader seperti ini ya, ini semuanya bisa dilakukan atau dikupas dengan MMRT management itu. Tentunya lebih detail lagi nanti pada private ya. Satu-satu juga bisa, nanti bisa saya jelaskan satu-satu. Trader yang sukses bukan seorang yang tidak bisa rugi. Jangan berdoa untuk kehidupan yang mudah, berdoalah untuk kekuatan untuk menghadapi kehidupan yang sulit. Jangan belajar trading dengan tujuan supaya tidak rugi. Tidak ada gunanya, tapi belajar trading supaya kalau rugi tidak langsung bikin KO alias kena margin call atau bangkrut. Tidak mau rugi ya jangan jadi trader. Nah, satu lagi saya tambahkan ya. Tapi belajarlah trading itu supaya kalau pas untung bisa menutupi kerugian-kerugian sebelumnya. Nah, salah satunya adalah estafette point trading. Ini salah satu cuplikan bagaimana money management, risk management, trade management, dan mindset management bersatu di dalam sebuah trading plan. Contohnya seperti ini. Ini betapa kita mengetahui ternyata trade management, strategi yang kita cari di mana-mana itu cuma tidak terlalu banyak mempengaruhi kesuksesan dalam trading kita. Bahkan yang paling mempengaruhi adalah mindset, money management, dan risk management. Trade manajemennya itu hanya mungkin sekitar 10%-an mempengaruhi kesuksesan kita. Ini bisa kita buktikan dalam estafette point trading ini ya. Kita pakai risk reward ratio 1:3. Artinya apa? Jika salah kita 1, bila kita benar 3. Jika salah kita dapat 100, jika benar kita dapat keuntungan 300. Atau kalau kita salahnya 1000, kita dapatnya 3000. 1:3. Paham ya? Nah, contohnya stop lossnya 100. Misalkan target poinnya berarti 300. Nah, misal dalam 10 transaksi kita salah 7 kali berturut-turut, kita lossnya $700. Tetapi ketika kita benar 3 kali, kita sudah untungnya $900. Dari sini aja sudah selisih $200 untung. Banyak salah, tapi tetap untung. Dan transaksinya bisa ngawur, teman-teman. Lu kok bisa ngawur? Ini saya cuma membuktikan bahwa trade management itu tidak terlalu penting, tapi tetap harus kita pelajari karena itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Ilmunya itu juga harus penting gitu ya. Nah, ini salah satu contoh, misalkan open buy dan sell sekaligus dengan RR 1:3. Kan ngawur ini. Begitu entry langsung buy dan sell begitu. Pokoknya 1:3. Buy-nya itu 1:3, sell-nya juga 1:3. OP lagi pada trade yang TP ya, ketika misalkan yang sell itu untung berarti nanti sell lagi seperti ini. Jika buy yang untung berarti buy lagi. Jika nomor 2 close kondisi minus maka nomor 1 lagi. Dan seterusnya, jika buy sell close minus semua maka nomor 1 lagi. Nah, level 1 seperti ini ya, contoh nih, level pertama buy dan sell langsung. Buy-nya ada stop loss-nya 100, TP-nya 100, sell-nya juga begitu. Yang untung yang mana? Misalkan yang untung buy-nya ini 300. Di sini buy-nya terusin aja karena tadi prinsipnya kalau kita untung sebanyak mungkin. Buy-nya lagi 1:3 lagi, untung mana lagi? Misalkan buy-nya tetap untung nih. Nah, kita nge-buy lagi. Tapi setelah itu, ternyata rugi. Nah, begitu rugi kita buy sell lagi. Buy sell lagi, mana yang untung lagi? Sell. Sell-nya jadi yang untung. Berarti yang berikutnya adalah transaksi sell. Jika sell-nya rugi, maka kita buy sell lagi. Ketika salah satu yang untung, kita transaksi yang untung tadi kita transaksikan lagi.
Begitu seterusnya kalau kita hitung ya, seperti ini 1, 2, 3, 4, 5 level saja kita profit $900 5 level trade. Dari ini dihitung aja, ini minus, kalau minus kan 300, kalau plus ini ada 1, 2, 3, 4, 12 dikurang 3, 900 seperti ini. Nah ini semuanya juga ada istilahnya algoritma tradingnya juga ada. Metode baru ini bisa disebut estafet point, detailnya bisa daftarkan private nasabah. Dari sini ada pertanyaan teman-teman, sebelum saya tutup mohon maaf sekali agak singkat ya. Nanti hari Kamis teman-teman semuanya saya undang Kamis siang jam 12. 12-nya 12 waktu Indonesia Barat ya, berarti di Bali waktu Indonesia bagian timur itu jam 1. Kalau di sini pas makan siangnya. Nah, ada beberapa contoh teman-teman ya yang punya hasil yang luar biasa, cukup luar biasa. Ini ya. Ini saya gunakan maksimal lot. Ini hasil dari tadi ya saya sampaikan bahwa kita ini kalau sebelum menggunakan sebuah trading plan kita harus menguji trading plan itu. Ini adalah salah satu uji dari trading plan. Pakai moving average cross. Di sini untung profitnya 35.000 ya. Equity drawdown-nya 18% dengan grafik yang sangat smooth sekali. Ini semua akan bisa teman-teman dapatkan gratis. Ini adalah sistem otomatis algoritma trading yang mana teman-teman bisa mempelajarinya secara detail. Bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara settingnya di dalam sebuah server, dan juga bagaimana cara maintenance-nya. Ini kalau dihitungkan dari modal cuma 10.000, profitnya sudah 35.000 dalam waktu 6 bulan, 5 bulan ini. Ya, luar biasa kalau dilihat dari probabilitas dari trading plan ini.